Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua. Kali ini kita bakal lanjut bahas Rust Programming Language. Oke, kita buka folder project yang kemarin dibuat. Kita lanjutkan di sini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas variabel di Rust Programming Language. Oke. Perlu diketahui, variabel adalah tempat menyimpan suatu data. Jadi, ketika kita ingin mendeklarasikan suatu data, baik itu integer, string, value, kita butuh yang namanya variabel. Di mana variabel ini akan menyimpan atau menampung apa yang kita deklarasikan, sehingga akan mempermudah kita nantinya untuk kedepannya ketika kita ingin menggunakannya atau ketika kita ingin melakukan manipulasi pada suatu data tersebut. Oke. Jadi kita cukup panggil wadahnya saja gitu. Bisa digambarkan seperti ini. Kita punya wadah, ini wadah. Oke. Nah, kita anggap si kotak ini adalah wadah. Oke. Nah, jadi wadah ini adalah variabel ya. Wadah ini adalah variabel ibaratnya. Kita variabel. Nah, kita butuh wadah ini kita mau simpan atau deklarasikan suatu data. Jadi kita mau menyimpan data di wadah ini. Data yang kita simpan contohnya nomor ya atau integer. Kita kasih contoh ini sini dalam wadah ini. Kita deklarasikan di wadah ini ada nomor. Oke. Kita punya nomor 12 misalnya. Kita punya nomor 12. Nah, di wadah ini kita punya nomor 12. Jadi, ketika kita nanti kedepannya butuh angka 12 ini untuk melakukan suatu fungsi atau apapun itu, maka kita cukup panggil wadahnya saja atau variabelnya yang sudah menampung data di dalamnya. Dan di sini tampungnya adalah contohnya 12 di gambaran ini. Jadi ketika kita nanti kedepannya butuh, kita tinggal panggil saja. Ketika butuh, nah ketika butuh kita cukup panggil si wadahnya. Jadi ketika butuh di masa depan, kita panggil wadah ini cukup. Ketika kita butuh data yang ada pada variabel ini, maka kita cukup panggil si wadah atau variabelnya. Mungkin gambarannya seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi variabel itu adalah wadah atau tempat menyimpan suatu data. Bayangin aja kalian punya ember, dan di embernya kalian ada air gitu kan. Ketika kalian butuh air tersebut untuk nyuci, untuk apapun itu, untuk menyiram bunga, kalian cukup ambil embernya kan ketika butuh dan gunakan airnya gitu. Jadi yang kalian ambil itu embernya yang udah menampung air gitu. Langsung dicontoh. Kita bikin unit testing agar tes. Perlu bikin fungsi variabel. Dan di sini kita bakal deklarasikan suatu variabel. Oke, caranya di sini bisa kita lihat. Caranya itu menggunakan let.
Jadi di RAS itu deklarasi variabel itu menggunakan let. Oke, with let ini menandakan bahwa kita telah melakukan deklarasi suatu variabel. Let, saya mau bikin variabel gitu. Apa nama variabelnya? Contoh ember. Dan isinya, oh iya ember ya, boleh ember. Isinya adalah string air. Oke. Nah, di sini kalian sudah punya variabel dengan nama ember yang isinya adalah air. Jadi ketika butuh air untuk melakukan sesuatu, kalian tinggal panggil embernya. Contoh kita print, saya butuh panggil. Jadi yang dipanggil itu bukan airnya, teman-teman. Jadi yang dipanggil itu adalah ember. Oke, embernya. Gua jelasin lagi ya. Di sini kita punya variabel namanya ember, dimana ember ini adalah tempat menampung atau wadah yang berisi air, string air. Jadi variabel ember ini isinya adalah string air. Lalu kita butuh ember ini, contoh kita buat cetak ya ke layar, println saya butuh. Nah, tanda kurung dua ini simpelnya itu tempat apa yang mau kalian isi di sini. Karena kita mau isi air, kita buka tanda kurung di sini, buka kurung kurawal gini. Jadi nanti kita butuhnya, saya butuh dalam kurung ini air, penggantinya air. Jadi ember ini kita panggil air ini dengan nama variabelnya. Jadi yang dipanggil itu nama variabelnya yaitu ember. Dimana ketika kita panggil ember ini, maka air yang ada pada ember ini akan masuk sini gitu. Kedepannya kalau kita butuh air yang lain, kita bisa masuk, kita tinggal panggil embernya aja. Oke, kita bisa coba run di sini. Test variabel. Oke, di sini keluar saya butuh air. Airnya ngisi kurung berawal yang di sini kan. Ini. Seperti itu teman-teman untuk variabel di RAS. Gak usah bingung, gampang banget. Intinya variabel itu tempat menampung data. Contoh kita punya data lain, kalian tinggal bikin aja let, deklarasikan variabelnya. Contoh usia 25, jangan lupa titik koma, lalu kita cetak usianya. Saya berusia, buka kurung berawal, panggil usianya, usia. Oke, save. Kita bakal running lagi, run test variable. Oke, di sini ada saya berusia 25. Begitu. Jadi kalau butuh variabel apapun, mau nama, mau ID atau apa itu, kalian bisa deklarasikan dengan variabel. Harus disimpan dulu ke variabel untuk kalian gunakan nantinya. Oke. Di dalam RAS, variabel itu ada dua. Dimana ada variabel mutable dan yang immutable. Mana sini? Nah, ini oke. Ada variabel mutable dan immutable. Apa itu mutable dan immutable? Mutable itu adalah variabel yang bisa kita rubah, dan immutable adalah variabel
yang tidak bisa kita rubah atau manipulasi. Kenapa ada dua hal ini di RAS? Ini balik lagi nanti ke konsep RAS itu sendiri, di mana RAS itu yaitu bahasa pemrograman yang aman, cepat, dan kuat gitu ya. Dalam manajemen memori itu dia sangat advance gitu, bisa dibilang, dengan mengandalkan mutable dan immutable. Jadi ketika kita buat variabel mutable, dia itu berarti variabelnya bisa kita rubah atau bisa kita ganti, bisa kita manipulasi. Dan ketika kita deklarasikan suatu variabel dengan immutable, itu berarti variabel tersebut tidak bisa dirubah atau tidak bisa diganti. Dan ya, itu adalah konsep dari RAS itu sendiri sebagai keamanan dari manajemen memorinya. Bagaimana caranya untuk mengetahui itu mutable atau immutable? Sebelumnya kita telah melakukan deklarasi variabel. Ada ember, ada usia. Nah, secara default RAS itu membuat variabelnya itu immutable atau tidak bisa dirubah secara default. Oke. Jadi kita deklarasikan ember dan usia ini adalah immutable. Jadi secara default RAS variable itu immutable. Secara default variabel di RAS itu immutable atau tidak bisa diubah. Dan kita sudah mempraktekannya di sini. Ada ember dan usia. Bagaimana caranya untuk kita lakukan, untuk kita rubah gitu ember dan usia ini? Nah, ketika kita coba rubah ember di sini, ember terubah di sini, contoh ember jadi isinya itu pasir, shadowing. Kita coba running. Kita print dulu di sini. Kita running ulang. Nah, di sini katanya sudah dideklarasikan pertamanya itu ember, air. Nah, kita tidak bisa menimpa atau mengganti suatu variabel yang bersifat immutable, karena secara default RAS itu immutable variabelnya. Maka ember yang tadinya air ini nggak bisa diganti jadi ember yang isi pasir. Hanya ada satu ember di sini, itu harus berisi air. Caranya di sini kasih tahu menggunakan mut. Oke. Jadi di sini nggak bisa ya kalau kalian coba ganti variabel yang immutable, itu ganti datanya itu nggak bisa karena dia tidak bisa diubah. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Ember ini kita kasih yang namanya mut. Dengan kita memberikan mut ini pada variabel ini, itu berarti kita telah mendeklarasikan bahwa variabel ini mutable atau bisa diubah gitu. Gunakan mut agar mutable. Jadi gunakan mut agar variabel itu mutable atau bisa diubah. Jadi di sini kita gunakan mut pada ember, variabel ember,
karena kita nantinya mau ganti ember ini jadi pasir gitu. Dan ketika kita coba jalankan tes, di sini jalan, tidak ada error lagi. Jadi tadi saya butuh air di sini, yang awalnya air nih ember, lalu usia ini kan, lalu di sini usia 25, dan ember di sini saya butuh pasir. Yang tadinya tidak bisa kita rubah dari air jadi pasir, sekarang kita berhasil merubahnya jadi seperti itu. Oke, begitu konsep variabel Odaras. Jadi variabel itu tempat menyimpan data atau tempat melakukan deklarasi data. Lalu kita di variabel itu, pada ras itu variabel itu ada dua, ada mutable dan immutable. Mutable itu bisa dirubah dan immutable itu tidak bisa dirubah. Secara default itu di ras variabel itu immutable atau tidak bisa dirubah. Dan cara kita untuk melakukan mutable atau mutabilitas pada variabel, cukup gunakan kata mut agar kita bisa memanipulasi data pada variabel tersebut. Ya, mungkin materinya sampai sini saja. Kalau ada yang kurang paham bisa drop di kolom komentar. Oke.